Halo Sahabat Data, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi. Podcast yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dan juga informatif tentu saja terkait inflasi. Nah, kebetulan sekarang kita masih di bulan Syawal, jadi kami turut mengucapkan selamat merayakan hari Lebaran, hari Idul Fitri yang ke-1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin semuanya. Mohon maaf ya Sahabat Data semuanya kalau kami ada kesalahan baik kata, sikap dan juga perbuatan. Nah, mengingat kemarin habis Lebaran nih, biasa di Lebaran itu biasanya kan harga-harga pada naik, terutama kami POV emak-emak ini semua harga biasanya naik, walaupun dititipin THR dari bocil-bocil tapi tetap merasakan ya kenaikan harga. Nah, gimana nih untuk Kota Depok sendiri? Nah, untuk itu kita sudah datangkan narasumber yang spesial di episode kali ini, yaitu statistisi ahli media provinsi sebelah yaitu siapa Pak? Perkenalkan dirinya dong Pak. Sudah biasa. Ya, nama saya Ferdi. Ya, Ferdi siapa Pak? Ferdi Irmawan. Oh iya, barangkali ada yang belum kenal kan, jadi semua orang bisa kenal gitu loh Pak. Kok jadi udah diumumkan ini? Saya harus pindah ke sana. Secara unofficial ya. Nah itu. Nah, ini ngomongin soal inflasi nih Pak. Tadi sebelumnya gimana kalau kita ngopi dulu nih Pak? Kita minum dulu kopinya biar lebih enak nih semangat. Kayaknya kok lemes banget gitu Pak. Iya, bismillah. Semangat dong Pak. Ya karena dipindah itu jadi lemes. Aduh. Jadi curhat. Nah, balik lagi namanya tugas ya. Oh, Bapak mau curhat dulu Pak? Oh, enggak usah deh, takut panjang. Oh, iya. Balik lagi nih ngomongin inflasi Kota Depok bulan Maret. Gimana nih Pak, inflasi atau enggak? Dengar-dengar inflasi ya Pak? Iya betul, ya biasalah ya kalau menjelang Lebaran, Idul Fitri memang kemungkinan akan inflasi. Kalau kemarin bulan Februari inflasi di 0,65, sekarang beda-beda tipis lah. 0,63. 0,63 ya. Itu mantumannya ya. Dari bulan ke bulan. Dibandingkan Februari aja udah naik 0,63. Iya. Seperti itu. Nah, kalau melihat dari year to date-nya yang akumulasi ya dari Januari, Februari sampai Maret itu 1,12%. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, artinya bulan Maret tahun 2025 itu di 3,45%. Cukup tinggi ya Pak? Cukup tinggi. Dan iya betul. Dan IHK-nya juga di 110,72. 110,72. Baik, itu tadi ya. Cukup tinggi kayaknya ya. Karena biasalah menjelang Lebaran itu pasti tinggi inflasi. Iya. Padahal sudah dipersiapkan di bulan-bulan sebelumnya, tapi tetap kaget juga ternyata inflasi. Iya. Nah, hampir sama nih ternyata inflasinya dengan bulan Februari kemarin. Betul ya. Hampirnya Nah, tipis-tipis ini lah. kenapa sih Pak? Apa karena memang Idul Fitri atau karena perang gitu Pak? Soalnya kemarin di pasar itu hampir semua pedagang, kenapa sih Bu naik? Perang Mbak, perang Mbak gitu. Semuanya Update juga berarti ya. iya, semua pedagang menjawab itu update juga. perang gitu. Ya, kenapa? Gimana Memang Pak, kalau benar gitu? sih, kan mungkin pas podcast bulan lalu ya, kita sudah menyinggung kalau 1 Maret itu ada penyesuaian harga BBM. BBM di kitab ini kan cukup besar ya pengaruhnya ya. Naik misalkan Rp500 saja sudah cukup tinggi. Kemarin kan sekitar 500 lah kurang lebih ya. 500. Yang non subsidi itu dinaikkan pada tanggal 1 Maret. Nah, itu kan kita ngitungnya berarti dari 1 Maret nih kan ya. Nah, makanya sekarang jadi inflasi di 0,63. Itu yang pertama. Udah masuk nih. Ya, itu kan karena ya mungkin tadi benar perang-perangan itu kan ya. Itu bukan perang-perangan lah ya. Perang beneran. Itu perang-perangan mah anak saya. Iya, berarti saya. Iya. Jadi memang itu salah satunya geopolitik di Timur Tengah kan belum mereda lah sampai sekarang kan ya. Hampir sebulan lebih berarti ya. Jadi tambah lagi memang menjelang Lebaran. Pasti kan permintaan cukup besar kan ya. Iya, seperti itu. Dan juga memang faktor cuaca. Kan kita tahu nih, sekarang aja mungkin ini udah mulai sering hujan kan ya. Pas waktu menjelang Lebaran juga setelah Lebaran juga masih
cuaca kurang bersahabat seperti itu sih. Jadi banyak faktor geopolitik menjelang Idul Fitri dan juga cuaca yang tidak menentu. Dan itu berpengaruh tuh terhadap khususnya di sayur-sayuran. Seperti itu sih Mbak Nisa. Gitu ya. Sayur-sayuran. Nah, tadi kan ada Idul Fitri, Betul. ada perang, ada cuaca juga lumayan Iya. ya Pak. Nah Betul. itu kelompok apa saja sih Pak yang memberikan andil sangat tinggi gitu? Kan tadi Iya. dibilangnya sempat dibilang ada makanan, minuman dan tembakau. Iya, Itu betul. cocok lah ya kayak Ya, itu pasti tuh. menjelang Lebaran. Iya. Itu yang tinggi gitu. Ya, kalau kita melihat datanya, memang kelompok pertama atau kelompok yang makanan, minum, dan tembakau itu dari 0,63 tadi inflasi umumnya secara total itu Mantuman. yang menyumbang, iya betul mantumannya itu di 0,43. Bayangin Makanan berapa persen Iya. ya kan, dari 0,63 0,43-nya itu disumbangkan oleh satu kelompok itu aja. 50% lebih itu. Iya, lebih banget ya kan. Nah, yang kedua udah pasti di transportasi. Nah, transportasi itu BBM itu tadi. ya satu BBM, terus juga dia ditetapkannya namanya Tusla. Jadi Tusla itu sebenarnya hampir bisa 2 kali lipat harganya. Misal dari sini ke Jogja misal ya 200.000, itu bisa sampai 400.000, bahkan ada yang 600.000 seperti itu. Karena memang katanya kata dia yang di sana ya di terminal itu PO itu bilang karena nanti baliknya itu kosong, jadi dia sudah menghitung kos untuk jalan sama pulangnya. Karena kan misalkan menjelang Lebaran itu bis-bis itu ke sana ya, bawa orang penuh nih, tapi dia akan mengejar yang sebelum Lebaran juga kan di sana mungkin kosong, gitu ya, kosong. Nanti berarti dia sudah menghitung 2 kali kos, makanya kenapa transportasi cukup tinggi juga. Iya. Seperti itu kelompok. Karena orang-orang pada mudik, nggak ada yang pulang Iya, ke balik kota. lagi ke sana Iya, belum ya. kecuali Jarang lah, mungkin jarang banget. Lalu yang ketiga itu pakaian. Biasalah, kalau sih kan berapa setel nih. Ya kan Mbak Nisa aja berapa setel tuh beli ya. Saya kalau masih ada yang bagus sih pakai aja. Yang benar. Pasti kan ada ya. Ya terutama lah anak-anak ini kalau yang udah dewasa. Iya, betul. Anak saya udah kayak baru. kemungkinan ya. Kalau orang tuanya pakai yang lama. Iya, biasanya yang masih bagus ya udahlah masih dipakai Iya. gitu ya. Kalau ada anak-anak biasa itu berapa setel kan gitu biasanya kan. Ya kan? Anak bapak kali. Iya. Nah, lu kalau melihat dari tadi kelompok makanan kan ada beras di sana, ada daging juga naik, terus ada kangkung. Tapi kalau dari transportasi itu pertama tadi bener bensin, lalu yang kedua akap ya, antar kota dan antar provinsi, betul itu cukup tinggi juga di 0,08%. Seperti itu. Lalu di awal-awal Maret itu kan hujan cukup deras ya. Iya. Artinya yang tarif kendaraan roda 2 ini sepi peminat, orang berubah ke yang roda 4 online. Tapi Ya. memang kalau pas hujan biasanya harga rate-nya itu akan naik Iya, gitu juga ya Pak. mungkin ini hukum permintaan kali ya. Iya, Hukum permintaan kan, sedangkan- iya kalau banyak yang permintaan terus juga armada kendaraan roda 4 itu kurang, ya pasti harganya naik. Karena kan orang mungkin nggak mau kehujanan kali ya, atau terlanjur sudah di jalan ya mau gimana lagi. Tapi kadang kalau hujannya habis subuh tuh, wah, satu macet, kedua pasti yang roda 4 online itu naik. Nah, roda 2 mungkin malah turun. Karena kan jarang peminatnya kan. Iya. Seperti itu sih. Walaupun dekat, Iya. takut hujan, jadi Iya, udahlah benar pakai kan. mobil aja Udah, gitu. misalkan udah dandan dari rumah kan sampai kantor berantakan atau sampai sekolah berantakan kan kayaknya nggak enak gitu ya. Seperti itu sih fenomena yang ada di bulan Maret seperti Iya, itu. jadi tadi makanan Iya, dan transportasi, pakaian. Wajar lah kayaknya itu menjelang Lebaran itu yang dicari. juga yang kelompok apa Yang kayak sangat dibutuhkan, sepertinya kan? juga diprediksi akan naik. Iya, lagi. betul. Iya. Oke, nah Seperti itu. kalau tadi dijelaskan mantuman, nah tadi sempat juga narasinya tentang year to date dari Ya, Januari betul. sampai Akumulasi ya. Maret. Nah di Maret ini year to date-nya kita sudah 1,12. tadi ya. Iya. 1,12 itu udah cukup tinggi ya Pak. Iya. Kalau dibandingkan dengan target amannya BI itu kan Iya, betul. 2,5% plus minus 1 Betul. untuk sepanjang tahun. Iya, 1 tahun full, Nah, betul, kita betul. 1 Iya. triwulan ya. Triwulan, 3 bulan Berarti aja udah udah 1, 1, hampir mau setengah kan? Iya. Gimana Ya. tuh Pak? Gimana? Ya itu relatif. Berarti itu sudah kalau berdasarkan hitungan matematiknya ya, berarti kan range BI itu 1,5
batas bawahnya. Oh ya, karena Sampai minus 1 ya, karena minus 1 betul. Kalau diplusin 1 berarti kan 3,5 nih. Ya kalau kita ambil aja misalkan yang 3,5-nya lah ya, batas atasnya. Jadi kan tinggal kalau 3 bulan berarti kan seperempatnya sebenarnya. Perjalanan baru seperempatnya kan. 3 bulan dibagi 12 bulan kan seperempatnya. Seperempatnya 3,5 berapa tuh, Pak? Kan 0,88 kurang lebih lah ya. 0,875 lah sebenarnya ya. Sobat di rumah kalau bingung sambil pegang coret-coret. Iya itu 0,88%. Tapi kita kan di 1,12 ya kan. Artinya melebihi sudah di atas 0,3 lah kurang lebih ya bedanya seperti itu. Nah itu ya cukup harusnya jadi warning lah. Artinya takutnya 9 bulan ke depan terjadi hampir mirip, berarti akan melewati batas atas. Nah, kalau batas atas ya tadi ya pasti kan emak-emak tadi kan mungkin Mbak Nisa juga kan kaget nih harga telur sekian, harga beras sekian misalkan gitu kan ya. Kaget. Apalagi isu global, BBM akan naik lah mungkin. Pasti kemarin kayaknya belum kunjung reda kan, belum ada deal lah. Iya seperti itu. Iya. Kendalikan lah ya. Iya, apalagi ditambah lagi kan kemarin prajurit kita ada yang meninggalkan gugur lah. Ya, seperti itu. Jadi kayak masih. Nah ini tinggal mudah-mudahan sih ya kita doakan saja. Egonya jangan dikedepankan nih, jangan lagi berperang ya. Jadi buat kemaslahatan semuanya. Jadi ya udahlah berhentilah perang ya tidak baik lah gitu ya. Seperti itu sih. Iya betul. Ya, khawatir lah udah baru 3 bulan atau seperempat perjalanan kok udah 1,12 seperti itu. Iya jadi mengingat tadi harusnya kan sudah menjadi warning. Jadi kalau tidak ada kebijakan khusus untuk melakukan pengendalian ini, bisa jadi nanti setahun year to date-nya bisa 4% lebih ya betul. Iya kita kalikan saja kan. 1,12 dikali 4 udah 4, kan hampir 4,5 lagi kan. Iya lebih jauh banget tuh berarti kan dari 3,5 ke 4,5 kan lumayan. Nah itu. Iya jadi nanti dari sisi mungkin pemangku kebijakan bisa bagaimana nanti mengendalikan harga, dari sisi kitanya juga bagaimana menghemat gitu ya Pak. Jadi tidak pengeluaran terus menerus gitu. Nah tadi sempat dijelaskan soal IHK nih Pak. Bisa minta dijelaskan sedikit apa sih IHK itu Pak? Sedikit aja ya Pak. Sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Ya, IHK itu kan kepanjangan dari indeks harga konsumen. Surveinya namanya kan survei harga konsumen. Mungkin cerita sedikit ya, sedikit ya. Nggak boleh banyak-banyak tadi soalnya. Jadi kita memang ada SBH namanya ya. Kebetulan SBH terakhir dari tahun 2022. Insya Allah nanti kan itu 4-6 tahun ya diadakan SBH itu. SBH itu gunanya sebenarnya intinya adalah kita ingin mendapatkan paket komoditas yang terupdate. Makanya terakhir kan ada 2018, 2022. Artinya pastikan paket komoditas atau yang dibelanjakan oleh masyarakat Depok pasti dari 2018 ke 2022 berbeda nih. Mungkin dulu belum ada Grab, belum banyak ya kan. Sekarang Grab udah bobotnya mungkin udah agak tinggi dan seterusnya ya, Grab, Gojek dan sebagainya. Nah itu dirubah. Nanti insya Allah BPS juga setelah sensus ekonomi ya, katanya kan sensus ekonomi tahun 2026, 2027-nya ada perbaruan komoditas itu dengan SBH 2027. Nah awalnya itu dapat komoditas, setelah dapat komoditas kita dapat namanya NK. NK itu nilai konsumsi. Nah nilai konsumsi itu adalah total pengeluaran sekota Depok, ditimbang lah bahasanya gitu ya. Setelah dari situ udah berhenti untuk SBH-nya. Baru ada yang disebut SHK, survei harga konsumen. Nah itu ditanya harga per harganya. Harga dari komoditas yang dapat tadi. Betul, kan komoditas di tahun 2022 itu kita punya 353. Untuk Depok aja ya. Karena kalau kota lain kan beda ya. Nah, dari 353 itu ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan di data, terus nanti dapat yang namanya perubahan harganya, RH. Nah, RH itulah yang menjadi cikal bakal dari inflasi. Nah, sebelum inflasi ada hitungan yang namanya IHK. Jadi IHK itu intinya adalah nilai konsumsi bulan ini dibandingkan tahun dasarnya dikali 100% itu namanya IHK. Nah, makanya kan angkanya di atas 100. Iya. Nah, kesimpulannya adalah tahun 2022 yang tempat SBH dilaksanakan, waktu SBH dilaksanakan itu jadi 100. Ya, sekarang sudah misalkan tadi 110,72. Contoh misalkan beras.
beras dulu harganya misalkan 10.000, sekarang sudah misalkan 12 ribuan. Nah, kemungkinan besar itu akan 120-an tuh, gitu. 100, IHK-nya 120 sekian. Artinya beras itu sudah ada kenaikan 20%-an dibandingkan tahun 2022. Iya, tahun dasar. Berarti seperti itu sih intinya. Tahun dasar itu 100 gitu ya. Pasti semuanya jadi 100 semua. Iya. Nah, berarti tahun yang bersangkutan nanti ini ya, atau bulan yang bersangkutannya itu nanti dibandingkan dengan tahun dasarnya itu tadi sudah naik berapa. Betul. Jadi bacanya saat nanti IHK bulan Maret. Ya, komunitas ada tuh semua IHK-nya. Betul. Iya, kalau tadi kan yang 110,72 itu adalah umum ya. Nanti dari 353. Kalau misal IHK beras gitu ya. 120 berarti itu 20% kenaikannya dibandingkan tahun dasar atau 2022. Iya. Kalau di bawah 100 malah dia lebih rendah daripada tahun 2022. Ya, intinya gitu aja sih. Karena Ada ya, Pak, setara 100. Ada. Karena memang kebijakan sih, kayak misalkan contohnya di keuangan. Ya kan mungkin dulu kalau kita transfer uang bank dulu kan 6.000 adminnya, betul. Sekarang kan cuma 250, ya kan? 2.250, 500 kemurahan ya. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ada yang di bawah memang seperti itu. Tapi kebanyakan memang di atas, benar Mbak. Hanya 1-2 lah ya. Iya, betul. Cukup ribet ya Pak ternyata penghitungan inflasi. Ya, kalau dibilang ribet-ribet, kalau dibilang mudah sih mudah sih. Mudah untuk tinggal Bapak, menyikapi ribet saja. untuk saya. Sepertinya begitu. Bisa lah. Ya, semoga teman-teman juga sobat data ya mengerti lah ya, maksudnya intinya cara bacanya sederhana seperti itu. Mengerti kan ya sobat data semua di rumah. Ya, semoga mengerti sama, amin. Nah, tadi disinggung dengan yang year to date tadi yang sudah kita bicarakan, Januari ke Maret yang tinggi, lumayan tinggi. Nah, kalau dibandingkan kabupaten kota lainnya di Jawa Barat itu gimana Pak? Kita tertinggi sendiri atau gimana nih? Memang cukup tinggi, benar ya, di 0,63 itu cukup tinggi. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Oh iya. Kan di Jawa Barat ada 10 ya, 3 kabupaten yang dihitung dan 7-nya itu ada kota. Ya, nah itu ada di kota Cirebon. Lebih tinggi dari kota Depok. Kita tadi 0,63, ini 0,68. Iya, jadi kita alhamdulillah sih tidak paling tinggi ya, tapi tidak tertinggi kalau di Jawa Barat. Ya, yang pertama tadi Cirebon. Ya. Tengah agak ke atas sedikit. Tengah ke atas. Iya, betul, seperti itu. Nah, jadi memang ada kota Cirebon di 0,68, terus di Kabupaten Subang di 0,67. Baru kita di 0,63. Dan paling rendah itu ada di Kota Bekasi. 0,39. Seperti itu. Ya. Cuman kalau untuk lainnya semua inflasi lah ya. Inflasi, ya untuk total di seluruhnya, karena di Jawa Barat pun juga inflasi. Jadi total nasional pun juga inflasi. Ya wajar lah kayak menjelang Idul Fitri ya, ditambah lagi tadi perang itu ya, Timur Tengah seperti itu. Iya, sebenarnya banyak juga ya Pak teman-temannya Depok ya, nih mengalami inflasi juga dan cukup tinggi gitu. Jadi bisa dibilang tidak begitu mengkhawatirkan gitu. Tadi saya takutnya kalau Depok tertinggi sendiri gitu, padahal yang lainnya standar. Ternyata enggak ya. Ternyata banyak yang juga mengalami. Banyak juga sih, betul. Ya kalau kita lihat memang itu cukup banyak juga. Depok kan tadi kalau untuk year to date-nya ya di 1,12 ya. Sebenarnya itu Depok tidak sendiri, benar. Itu ada Depok bersama 97 kabupaten kota. Ya kan semuanya 150 ini ya. Itu memang di atas ranks BI. Jadi ada 98 kabupaten kota. Seperempat perjalanan ini itu di atas batas di atas lagi ya. Nah itu yang ya, harusnya seperempat dari 3,5 itu 98 kan berarti dari 150 lebih dari setengahnya kan ya. Nah itu, dan yang lebih parahnya lagi ada juga 63 kabupaten kota yang nilainya di atas 1,12 yang punya Depok. Gitu. Tapi ada juga ya yang memang di bawah Depok juga, di bawah ranks BI juga.
juga seperti itu. Seperti itu. Dia lebih rendah dari Iya, ya mungkin mereka penghasil, tidak ada gangguan terhadap BBM dan sebagainya, atau mungkin awalnya kan tadi saya sejarahnya adalah untuk mendapatkan paket komoditas dari SBH ya. Mungkin di daerah tersebut tidak tergantung yang namanya bensin. Bisa jadi kan, artinya kalau dia kenaikan tapi bobotnya kecil nggak terlalu signifikan. Mungkin kalau Depok kan kita tahu sendiri lah ya, di mana-mana macet. Artinya kan kemungkinan banyak menggunakan bensin lah ya, untuk kendaraan bermotor yang seperti melaju maksudnya. Iya, apalagi kan kota komuter ya. Artinya kalau siang tuh Depok mungkin agak sepi, banyak kan di Jakarta kan gitu ya. Nanti malamnya baru banyak lagi kan gitu ya. Iya, seperti itu. Iya, jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi inflasi ya. Tadi Betul. bisa dibilang dari perang, terus harga minyak naik, apalagi minyak itu barang vital, jadi bisa Iya, betul. mempengaruhi ke semua. Efek dominonya luar biasa betulnya. Jadi mulai dari ongkos pengiriman juga jadi Iya, naik, betul. barang-barang juga Bukan naik. cuma BBM yang satu komoditas ya, bisa tadi berasnya juga jadi naik kan, cabenya jadi naik. Iya. Jadi seperti itu. Hampir semuanya. Jadi fenomena geopolitik ini juga mempengaruhi harga-harga ya. Ya, padahal itu ribuan kilometer ya. Ya maksudnya nyambung di sini ya, karena memang kan yang lewat Selat Hormuz itu juga kan kayak dibatasi ya, seperti itu. Walaupun mungkin Indonesia diizinkan keluar Iya, mungkin, masuk. tapi karena terbatas itu tadi. Iya, jadi betul, tidak terbatas. bisa ini biasanya lah ya. Iya betul. Tapi tadi kelupa ingat. Jadi walaupun kita banyak temannya, inflasi yang tinggi-tinggi, tetap waspada. Artinya memang Harus sudah menjadi warning karena ya di betul, luar jangan tadi sampai ya. nanti iya. Walaupun banyak teman tadi ya, banyakkan temennya daripada yang dikit-dikit tadi kan ya. Kadang kita cari ini Dari teman, mayoritas. mayoritas. Tapi kan mayoritas belum tentu benar. Iya, itu. Ya, yang penting tetap fokus pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait untuk menangani atau mengendalikan inflasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferdi atas Iya. insight-nya. Terima kasih juga atas kontribusinya. Di sini mungkin ada closing statement Pak dari Pak Ferdi. Mau ngomong apa Pak Ferdi? Saya jadi bingung mau ngomong Dan apa. sobat data semuanya ini, mumpung masih ada kesempatan, apakah ini kesempatan terakhir? Ya mudah-mudahan bisa bertemu lagi lah ya. Mudah-mudahan saya cuma pindah tugas ya, pindah tugas ke provinsi sebelah tadi kan. Tetangga itu Tetangga provinsi sebelah. tetangga bisa dibilang. Tetangga ya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan ya. Terus podcast ini tetap berjalan dan mengedukasi masyarakat atau bahkan pihak-pihak terkait yang sangat-sangat memerlukan data ini. Karena inflasi itu kan salah satu dari 6 isu strategis nasional. Seperti itu adalah salah satunya inflasi. Ekonomi makro. Indikator makro betul ya, mudah-mudahan terus berlanjut mengedukasi. Jadi bukan sekedar angka, tapi makna dari angka ini paham semuanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferdi sekali Sama-sama. lagi atas insight-nya yang sangat menarik, dan juga mungkin kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru ya Pak. Dan bisa juga ya. Saya tempatnya tetap di Oh, tempat masih di sama. situ ya. Lama-lama. Tapi tugas tambahan ada pasti ya. Aduh, jangan terlalu jujur ya. Jangan. Semoga ini tetap semangat di tempat yang baru, tetap bisa memberikan yang terbaik. Nggak usah takut di tempat yang baru, pasti nanti lebih berkembang, lebih baik lagi, lebih punya banyak Sama Mbak Disa juga ya. saudara baru lagi, teman baru lagi. Jadi banyak keluarga. saudara ya. Iya betul sekali. Ya itu tadi Sobat Data. Terima kasih ya Pak. Iya, Itu tadi sama-sama. Sobat Data, wawancara kita obrolan tentang inflasi kali ini yang cukup menarik. Inflasi Kota Depok di bulan Maret setelah Lebaran. Nah, untuk itu saya akhiri podcast kali ini. Dan sebelumnya kami mau memperkenalkan dulu nih anggota tim harga dan juga inflasi di BPS Kota Depok yang selama ini mungkin hanya ada di belakang Belakang kamera, layar, ya. di belakang layar. Ayo. Iya. Masuk. Sebenarnya kecil lebaran jadinya. Jadi podcast perpisahan. Sedih. Ini memperkenalkan ini nggak sih Loh. ketua barunya?
next narasumber yang ini gitu. Iya, makasih ya Sobat Data semuanya sudah menyaksikan selalu podcast Ngopi. Terus saksikan podcast Ngopi. Mungkin di bulan selanjutnya, di episode selanjutnya, kesempatan selanjutnya lagi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Makasih. Dadah.